Mulyono kalah. Trending, Mulyono kalah pulang ke Solo, Ridwan Kamil pulang kampung. Yel-yel nyanyian Mulyono kalah pulang ke Solo, Ridwan Kamil pulang kampung terus menggema, mengikuti laju hitung cepat sejumlah lembaga survei di Pilkada Jakarta. Pasangan Pramono Anung, Rano Karno Sidul mengunci perolehan suara di atas 50%. Artinya, Pilkada Jakarta berlangsung cukup satu putaran. Inilah anomali kontestasi di Jakarta. Pramonodul hanya diusung PDIP, sementara pasangan R. Kasus diusung tumpukan parpol yang tergabung dalam Kim Plus, termasuk PKS, pemilik suara terbesar di Parlemen Jakarta. Jokowi juga terang-terangan mengendorse R. Kasus. Mulyono sibuk mondar-mandir Solo, Jakarta dan Semarang untuk mengurus titipannya. Tidak hanya itu, di masa injury time, Prabowo Subianto menulis surat agar warga Jakarta mendukung R. Kasus. Presiden Prabowo, apa tanggapan dan saran Anda tentang urusan di pilkada? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Jadi nggak masalah ya Pak, siapapun yang bakal terpilih? Siapapun yang dipilih nggak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Yang benar nih Pak, nanti Bapak malah ikut cawe-cawe dan intervensi. Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin nggak ada itu. Lah itu Pak Mulyono gimana Pak? Dia banyak didekati beberapa calon untuk kepentingan pilkada. Mulyono pasti cawe-cawe lah. Siapa yang mau jamin pilkada ini bersih? Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip. Tolong ini jadi ini nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Yang benar ya Pak Presiden, Anda bertanggung jawab loh atas kebersihan dan netralitas pilkada dari pengaruh siapapun, termasuk si Mulyono dan Pak Presiden sendiri. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya bertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Oke deh, saya percaya. Lalu bagaimana dengan Anda Bapak Subianto? Apa tanggapan dan saran Anda di pilkada? Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Beredar surat yang ditandatangani Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada warga agar memilih pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Pada selembar surat itu, di bagian atasnya terdapat tanda 4 bintang emas berlatar warna merah. Di bawahnya ditulis Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Pemilu kemarin itu pemilu paling brutal dalam sejarah. Saya mengalami langsung, Pak. Saya mengalami bagaimana kepala desa yang bagi-bagi uang, Pak. Mengalami bagaimana dinas-dinas PJ turun, Pak. Dan itu merata di seluruh Indonesia. Bagi saya, namanya pemilu itu bukan sekedar sebuah ritual demokrasi, Pak. Pemilu adalah cara kita membangun peradaban, Pak. Tidak saja sekedar merekrut pemimpin. Cara kita membangun integritas sistem pemerintahan. Banyak sekali yang dipertaruhkan, bukan sekedar anggaran. Yang paling penting dalam pemilu itu bagaimana kita membangun adab bangsa ini. Pengalaman pemilu presiden dan pemilu legislatif kemarin merontokkan kredibilitas institusi-institusi kekuasaan kita, Pak. Mereka menganggap cawe-cawe dalam proses demokrasi itu sebagai hal yang normal. Tidak ada lagi nurani mereka bicara, apa itu undang-undang? Apa itu falsafah bernegara? Apa itu menjadi seorang pamung praja? Sebagai seorang bayangkara, sebagai seorang sabta marga. Nggak ada, Pak. Hilang semua, Pak. Banyak orang mati, Pak, ketika memperjuangkan reformasi. Ribuan orang menderita untuk kita bisa kembali menjadi negara yang demokratis, yang kepemimpinannya legitimate, yang aparaturnya semua mengabdi pada tujuan bernegara. Tapi hari ini, Pak, camat di mana-mana, kepala desa di mana-mana, PJ di mana-mana, dinas di mana-mana, sama, Pak. Pemilu menjadi ajang kekuasaan semata. Kita ini kok seperti negara Afrika dan Amerika Latin, Pak.
busuk sebusuk-busuknya. Tapi publik sudah menentukan pilihan, memulangkan Ridwan Kamil ke Bandung dan mengirim Mulyono pulang ke Solo. Mulyono kalah, pulang ke Solo. Mulyono kalah, Mulyono kalah, Mulyono kalah. Di balik kemenangan paslon nomor 3 di Pilkada Jakarta ada popularitas Doel, kelunturan komunikasi Pram, serta faktor penting lain yaitu persatunya Ahoker, pendukung Ahok dan anak Abah, pendukung Anies Baswedan. Selama ini, kedua kelompok tersebut sering dipersepsikan memiliki perbedaan ideologi dan preferensi politik yang tajam. Tidak seorang pun yang menduga mereka akhirnya bisa menyatu untuk memenangkan Pram Doel. Dukungan Anies merupakan pukulan mematikan bagi Mulyono Anies Gang. Bagi Anies, sudah waktunya untuk memukul balik setelah sekian lama dikriminalisasi, dicekat habis-habisan agar tak bisa tampil lagi di panggung politik. PKS ikut-ikutan memblot dan menutup pintu Anies. Ibarat di lintasan balap mobil, Anies gaspol. Belasan ribuan abad dikerahkan untuk mengawal kotak suara hingga perhitungan manual di KPU selesai. Exit poll Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2004 menunjukkan nama Anies Baswedan dan Ahok menjadi salah satu kunci di balik keunggulan Pramono Doel. Exit poll atau survei dilakukan setelah pemungutan suara di 400 TPS di seluruh Jakarta. Sebanyak 60,3% memilih Pramono Doel karena faktor Anies, sementara 66,7% karena faktor Ahok. Di Pilkada Jakarta kali ini, PDIP menyimpan rapat-rapat warna khas merahnya. Banteng tahu diri, perlu dukungan sebanyak-banyaknya untuk melawan RK Sus. Sepanjang kampanye Pilgub Jakarta, warna dominan adalah oranye khas Jackmania dan menjadi momentum membahagiakan karena kemenangan Pramono Doel bertepatan dengan ulang tahun Jackmania ke-96. Dharma Pongrekun, cagup DKI dari jalur independen menyebut kemenangan Pramono adalah skenario, ya skenario Tuhan untuk melibas skenario jahat politisi. Ini kemenangan rakyat, anugerah Allah. Termasuk kami. Tetapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi karena apa? Karena ini semua menjadi pembelajaran buat kita. Munculnya 03 setelah putusan MK. Itu adalah skenario Tuhan di mana rakyat disuguhkan segala hal yang selama ini ditutup-tutupi dan akhirnya mereka saling membongkar dan itu adalah anugerah. Sebelumnya, Dharma Pongrekun berkata lantang saat diingatkan ada pengaruh Jokowi di Pilkada Jakarta. Lebih kuat mana? Tuhan dengan Jokowi, kata Dharma balik tanya kepada wartawan. Dharma benar adanya skenario Mulyono lumpuh total. Mulyono kalah pulang ke Solo, Ridwan Kamil pulang kampung. Mulyono kalah, pulang ke Solo. Mulyono kalah, Mulyono kalah, Mulyono kalah. Kekalahan paslon yang didukung penguasa dan Jokowi serta anaknya Wapres Gibran di Pilkada Jakarta, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan memenangkan paslon Pramono Anung Rano Karno yang hanya didukung dan diusung Partai PDIP dan Hanura serta didukung Anies Baswedan Ahok, membuktikan bahwa anak bangsa ini harus bangkit berjuang untuk demokrasi yang telah diperjuangkan dengan banyak memakan korban pada perjuangan reformasi tahun 1998. Karena itu, mulai hari ini anak bangsa ini harus bergerak
untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi dan keadilan di negeri ini. Memang harus diakui perjuangan ini berat, tetapi perjuangan yang berat ini harus tetap diperjuangkan karena tanpa demokrasi, tanpa keadilan, tanpa pemilu, pilpres dan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tidak akan pernah rakyat berdaulat di negeri ini.